berdosa. Dan ternyata itu terbentur dengan banyak norma-norma agama, Ustaz. Mungkin boleh Ustaz nasihatnya untuk kita semua di sini, Ustaz. Silakan Ustaz waktunya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita kenal siapa beliau. Beliau adalah sahabat senior, bahkan dikatakan oleh beliau sendiri, ana sadisus sittah fil Islam. Aku adalah orang yang keenam yang pertama kali masuk Islam ketika fase dakwah di Mekah. Beliau pernah memberikan sebuah gambaran perbedaan cara pandang antara orang mukmin yang baik dengan orang fajir, orang yang ahli maksiat, dalam melihat perbuatan maksiat di hadapan matanya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ayyaka alaih. Seorang mukmin itu melihat dosanya seolah-olah dia berada di bawah batu besar yang hampir saja batu besar itu akan mengenainya. Wa innal fajira awil munafik, sementara orang yang rajin berbuat dosa atau manusia munafik, yara dhunubahu ka'annahu dhubabun waqa'a fi anfi. Dia melihat dosanya itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Thumma yaqulu hakadha fatara. Lalu kemudian dengan gampangnya dia usir itu lalat, kemudian lalat itu terbang. Maka gambaran orang yang dia jauh dari ketakwaan kepada Allah, dia merasa bahwasanya perbuatan dosa itu ringan. Seolah-olah dosa itu mudah untuk dia singkirkan. Dan dengan sebab seperti ini maka dia menganggap dosa itu sebagai hal yang biasa. Bagi para sahabat, berbuat dosa itu mereka punya cara pandang yang sangat menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Yang itu ketika dibandingkan oleh Anas bin Malik antara kondisi sahabat dengan kondisi tabi'in. Tabi'in masih sangat dekat dengan zaman sahabat. Karena ini disampaikan oleh sahabat Anas kepada murid-muridnya, yang muridnya adalah para tabi'in. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wa innakum la ta'maluna a'mala yara 'inda a'yunikum adaqqa min asy-sya'ri. Kalian melakukan berbagai macam perbuatan yang menurut kalian anggap itu sebagai sesuatu yang lebih remeh dibandingkan rambut, lebih kecil dibandingkan rambut. Wa in kunna lana'uddu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggap perbuatan seperti itu bagian dari perbuatan yang membinasakan. Al-mubiqat itu sebutan lain dari perbuatan dosa besar. Sehingga kalau kondisinya demikian di masa tabi'in, apalagi di zaman yang jauh dari zaman Nabi SAW, dengan berbagai macam fitnah dan ujian yang dialami oleh manusia, baik berkaitan dengan ujian dalam urusan muamalah, ujian interaksi antar lawan jenis, dan aneka ujian yang lainnya. Sehingga manusia demikian mudah melakukan perbuatan dosa yang mungkin lebih parah kondisinya dibandingkan di zaman tabi'in. Kata Anas bin Malik, kalian melakukan berbagai macam amalan, kana inda ayunikum adaqqa minasy-sya'ri, kalian anggap itu sebagai sesuatu yang lebih remeh, lebih kecil dibandingkan rambut. Wa in kunna lana'udduha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggap itu sebagai perbuatan yang membinasakan, perbuatan dosa besar. Selanjutnya, apa yang menyebabkan orang itu menggampangkan berbuat dosa?
Saya akan mengambil pelajaran dari beberapa kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, terutama cerita yang Allah sebutkan berkaitan dengan kondisi Bani Israel, sehingga mereka menjadi manusia yang mudah melakukan perbuatan maksiat, mudah melakukan perbuatan dosa. Dan ada latar belakang kenapa mereka melakukan seperti itu. Al-Quran menyebutkan setidaknya ada 3 sebab kenapa manusia itu meremehkan perbuatan maksiat. Yang pertama adalah keyakinan bahwa orang itu akan dihukum di neraka hanya sebentar. Ketika dia punya perasaan, dia punya anggapan bahwasanya kalaupun saya masuk neraka paling juga cuman beberapa hari, cuman sebentar, habis itu dapat syafaat, setelah dapat syafaat nanti bisa masuk surga. Yang dengan anggapan ini membuat mereka semakin berani untuk berbuat maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini di surat Al-Baqarah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kita tidak akan tersentuh neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Dalam pemahaman orang-orang Bani Israel yang itu diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar, salah satu di antara ulama tabi'in, mantan pendeta Yahudi, bahwa orang Yahudi, ketika Ka'ab dulu di masa Yahudi, dia paham bagaimana keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini pada waktu mereka dihukum oleh Allah dengan semua kesalahan yang mereka punya, maka setelah mereka masuk neraka, hanya dalam waktu 40 hari Allah selamatkan semua yang khitan, semua yang sudah disunat di kalangan Yahudi, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan karena keyakinan ini, maka mereka menganggap aneka pelanggaran yang mereka lakukan, aneka perbuatan maksiat yang mereka kerjakan, mereka anggap itu hal yang biasa. Kalaupun nanti masuk neraka, paling juga cuman sebentar. Jadi mereka tidak punya rasa takut terhadap neraka. Saat mereka tidak punya rasa takut terhadap neraka, tidak punya rasa takut terhadap ancaman Allah besok di hari kiamat, orang itu akan meremehkan perbuatan maksiat. Tenang saja, nanti kamu akan diselamatkan oleh si A, diselamatkan oleh si B. Tenang, paling cuma sebentar. Kamu kalau nyemplung neraka paling cuma sekian hari, habis itu diselamatkan. Tenang, nanti kamu dapat syafaat. Sehingga seolah-olah manusia itu memotivasi dirinya untuk berbuat maksiat dengan menganggap bahwasanya masuk neraka hanya sebentar, setelah itu dia akan mendapatkan surga yang abadi. Dan mohon maaf, bisa jadi ini adalah penyakitnya mereka yang sudah sering belajar tauhid. Dosa itu kan yang penting gak syirik toh Pak. Kalau orang sudah gak berbuat syirik, nanti akan dapat jaminan apa? Dapat surga. Sehingga santai saja. Akhirnya ngutang, sering ngemplang ya. Kalau arisan sudah dapat terus ngilang. Dan aneka perbuatan maksiat yang lainnya, terutama dalam masalah muamalah. Karena dalam pikiran dia, dosa itu yang penting gak syirik. Begitu dia punya pikiran seperti itu, dia melanggar hak orang lain, dia melanggar harta orang lain, dia melanggar kehormatan orang lain. Bagi dia hal yang biasa. Padahal kita perlu ingat, Allah tidak pernah melupakan semua bentuk kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwasanya Allah Ta'ala akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Mungkin bisa jadi ketika dia di dunia dia aman, gak ada satupun yang berani menyentuhnya. Ketika di dunia dalam posisi kebal hukum misalnya, tidak ada orang yang berani untuk memperkarakan dia di pengadilan. Ketika di dunia dia punya status sosial, sehingga dia punya banyak pengikut, lalu dia kemudian berbuat dolim kepada orang lain. Ingat, hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, yang di mana kehidupan yang kedua itu pada waktu orang melakukan pelanggaran terhadap kehormatan orang lain, pelanggaran terhadap harta orang lain. Mungkin bisa jadi ketika di dunia dia aman sampai mati gak pernah tersentuh hukuman. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Pada waktu di akhirat dia harus selesaikan itu dengan memberikan amal yang dia miliki kepada siapa? Orang yang pernah dia zalimi. Dalam bayangan ketika orang merasa saya ahli tauhid,
Bahkan saya sudah ngaji sunnah. Akhirnya mendolimi orang lain dianggap hal yang remeh. Bisa jadi orang inilah yang dimaksud sebagai orang muflis yang pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Baik, ini yang pertama. Orang termotivasi untuk maksiat, kenapa tadi? Termotivasi maksiat karena dia merasa masuk neraka hanya sementara. Yang kedua, orang termotivasi untuk berbuat maksiat, meremehkan perbuatan maksiat karena dia merasa gampang untuk dapat ampunan dari Allah. Allah masih bercerita tentang kondisi Bani Israel, terutama para pembesar dan pemuka agama di kalangan Bani Israel. Allah bercerita di surat Al-A'raf. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Setelah para nabi, setelah generasi yang dibimbing oleh para nabi, kemudian muncul generasi-generasi jahat yang kata Allah warithul kitab. Mereka mendapatkan warisan berupa Alkitab. Dan Alkitab yang dimaksud adalah Taurat. Mereka dapat warisan Alkitab, dapat peninggalan Taurat dari bapak-bapaknya di kalangan Bani Israel. Namun mereka punya prinsip yang salah. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan fatwa, tapi fatwanya bertentangan dengan kebenaran dalam rangka untuk bisa mendapatkan arada hadzal adna, bisa mendapatkan harta yang sedikit, yaitu sogok berupa materi. Yang dikatakan oleh Allah sebagai arada hadza al-adna, sesuatu yang hina. Al-adna artinya dani, sesuatu yang hina. Sehingga dia doyan sogok, dia doyan suap, dia mengambil harta orang lain, dengan kemudian dia menetapkan sebuah hukum tidak sesuai dengan aturan Allah, tapi dalam keyakinannya wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, nanti kita akan diampuni. Dalam posisi ketika mereka mengubah hukum Allah, tapi mereka punya keyakinan sebentar lagi kita akan diampuni. Karena dalam pandangan dia, tenang saja, nanti selesai ini kita akan banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Yang penting setelah kita istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, nanti dosa kita akan hilang. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kita harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah sambil berbuat maksiat. Dan kita tahu bahasanya kebiasaan buruk orang Yahudi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka adalah makhluk yang paling doyan dengan yang namanya suap. Makhluk yang paling doyan dengan yang namanya riswah. Sampai diceritakan bahwa hakim Yahudi ketika dia membuat keputusan, diadililah orang-orang yang ada di hadapannya. Salah satu di antara orang yang diadili itu dia memakai baju yang lengannya lebar. Nah, kemudian di kantong lengannya ini atau di ruang lengannya ini terisi dengan uang. Lalu ditunjukkan pada waktu dia beralasan, diangkat tangannya. Kalau hakim melihat di situ ada duit, dia yang dimenangkan. Makanya dulu kalau ada orang Yahudi sengketa dengan selain Yahudi, orang Yahudi yang merasa di posisi benar, dia tidak mau memutuskan perkaranya di hadapan hakim Yahudi, tapi mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu, kalau sengketa ini diselesaikan ke hakim Yahudi, doyan sogok, pasti nanti keputusannya akan berpihak kepada yang bayar. Itu realita orang Yahudi di zaman Nabi SAW. Tapi dalam keyakinan mereka, saya kan tokoh agama, dekat dengan Taurat, dekat dengan Alkitab, punya doa yang mustajab menurut dia. Lalu dia mengatakan, sayughfaru lana, sebentar lagi kita akan diampuni. Dan kadang mungkin kita punya pikiran seperti itu. Sehingga saat kita berbuat maksiat, saat kita berbuat dosa, kita terlalu husnudzon dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Pengampun. Dalam posisi ketika kita sedang berbuat maksiat, kita mengharapkan ampunan sementara kita tidak tobat. Dan karena sebab itu orang jadi tidak takut untuk berbuat maksiat. Bahkan ya, ada sebagian di antara mereka yang punya anggapan permisif ya.
punya anggapan permisif seperti ini. Allah itu tidak akan mungkin menyiksa hambanya yang dia cintai. Sampai salah satu di antara tokoh yang mengajarkan prinsip permisif yang serba boleh, dia itu bilang kayak gini, besok kalau saya dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka akan tak kencingi neraka itu. Masya Allah. Subhanallah dari ucapan orang ini. Dengan sombongnya dia bilang, kalau nanti saya dimasukkan ke dalam neraka, neraka akan saya kencingi. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, tidak mungkin Allah akan menyiksa kita sebab Dia Maha Pengampun. Kita diajarkan keseimbangan. Makanya ada istilah khauf dan roja, membangun rasa takut dan membangun rasa harap. Kalau kamu sedang berbuat maksiat, jangan besarkan roja, jangan besarkan harapan, karena justru akan membuat kita semakin termotivasi dan menganggap remeh perbuatan maksiat. Namun sebaliknya, kalau kita sedang berbuat maksiat, besarkanlah rasa khauf. Gak jaminan dosamu akan diampuni. Tetapi kan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Betul, tapi siapa yang jamin dosamu akan diampuni? Apalagi ketika orang itu berbuat dosa dan dia meremehkan dosa itu, maka bisa jadi dosa yang kecil jadi besar. Disebabkan karena apa? Meremehkan. Karena itulah jamaah yang dimulakan Allah, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa aku adalah zat yang maha pengasih penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, tapi siksaku adalah siksa yang sangat menyakitkan. Sehingga manusia diajarkan keseimbangan. Kamu jangan terlalu GR, jangan terlalu merasa kalau dosamu akan diampuni, karena enggak jaminan. Dan ingatlah bahwasanya azab Allah itu sangat menyakitkan. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran untuk mereka yang tenggelam dalam perbuatan maksiat. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkanmu tertipu disebabkan karena murahnya Rabbmu, sehingga saat kau berbuat maksiat dibiarin. Masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa merasakan nikmatnya duren, masih bisa merasakan nikmatnya jalan-jalan, sementara kita tenggelam dengan perbuatan maksiat. Betapa pemurahnya Allah. Sehingga Anda bisa lihat seperti ini ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang malam harinya diwafatkan oleh Allah. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dia sudah mati dan jiwa yang belum waktunya mati ketika dia dalam kondisi tidur. Di ayat yang lain Allah mengatakan, Allah menghidupkan jiwa yang tertidur, yang dia mati sesaat. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Meskipun dia tahu apa yang kalian lakukan di waktu siang. Maksudnya begini. Saat kita tidur jamaah, kita diwafatkan sementara oleh Allah. Dengan kasih sayang Allah, arwah kita yang ditahan sementara itu dikembalikan oleh Allah. Padahal Allah tahu ini hamba, ketika dia dibangunkan nanti dia akan berbuat maksiat. Ini makhluk, saat dia diberi kesempatan hidup, dia dibangunkan kembali, ini makhluk akan berbuat maksiat. Dia akan durhaka kepada penciptanya. Dalam posisi dia dikembalikan lagi arwahnya. Ibaratnya begini ya, ada karyawan yang dia misalnya dikasih hukuman oleh perusahaan, diskor, kamu nggak boleh kerja selama 1 bulan. Lalu karyawan ini minta maaf, kemudian dimaafkan oleh pihak perusahaan. Tapi perusahaan tahu, setelah dimaafkan dan diterima lagi sebagai karyawan, perusahaan tahu orang ini pasti akan korupsi lagi, atau dia akan berbuat salah lagi. Kira-kira tergambar nggak perusahaan kayak gitu, Pak? Ada nggak kayak gitu, Pak? Nggak mungkin ya. Sehingga ketika ada perusahaan, dia punya karyawan, yang karyawan ini punya pengalaman banyak sekali pelanggaran. Aneka rentetan pelanggaran dia lakukan, sampai kemudian karyawan ini diskors.
nggak boleh kerja sehari. Besok lagi dia diterima, tapi perusahaan tahu track record ini nggak bakalan hilang, nanti dia akan ngulangi yang sama. Saya yakin pasti dia akan dikeluarkan selamanya. Track record kita berbuat maksiat itu sepanjang usia kita sejak balik. Sampai ada yang usianya 60 tahun, sekian puluh tahun, isinya maksiat, banyak sekali. Tapi Allah selalu menghidupkan kita setiap hari. Kita bangun lagi, kemudian dicabut nyawanya sementara, dibangunkan lagi, padahal dia tahu ini orang ketika bangun nanti dia akan maksiat. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun semacam ini jangan sampai membuat kita jadi tertipu sehingga meremehkan perbuatan maksiat. Yang ketiga, Allah bercerita tentang saudara-saudaranya Yusuf. Apa yang mau dilakukan oleh saudaranya Yusuf? Mereka ingin menyingkirkan Yusuf karena menganggap apa? Yusuf ini adalah orang yang ganggu mereka terhadap interaksi dengan bapaknya karena bapaknya senang Yusuf. Ketika mereka sedang musyawarah, rapat, apa yang harus dilakukan untuk menyingkirkan Yusuf? Ada banyak sekali usulan. Salah satu di antara mereka ada yang mengusulkan seperti ini. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir sehingga nanti dia tidak akan ganggu interaksi kalian dengan bapak kalian. Sudah? Sampai di sini mereka mau merencanakan apa? Menghilangkan Yusuf. Saat dia menyampaikan usulan ini, apa yang dia katakan? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan nanti setelah itu kita akan bareng-bareng jadi orang saleh. Merencanakan maksiat, tapi di saat yang sama merencanakan amal saleh. Akhirnya yang terjadi apa? Dia meremehkan itu maksiat. Sebagian orang punya gambaran seperti itu. Saya kasih contoh real yang banyak terjadi. Ada orang memiliki harta haram. Dalam bayangan dia, nanti setelah saya membayarkan zakat, saya mengeluarkan zakat untuk harta haram ini, zakat itu kan fungsinya apa, Pak? Mensucikan. Maka yang haram ini berubah jadi suci. Sehingga ketika dia sudah berubah jadi suci, halal bagi kami untuk menikmatinya. Harta itu silahkan dipertahankan. Yang penting kamu jangan pelit. Kalau memang wajib zakat, potong 2,5%. Walaupun itu haram, potong 2,5%. Potong 2,5%. Padahal yang haram berapa? 100%. 100% haram, potong 2,5% untuk zakat. Sisanya dalam keyakinan dia halal. Karena yang namanya zakat fungsinya apa? Mensucikan harta. Dikatakan bahwasanya zakat mensucikan harta itu benar. Al-Quran menyebutkan itu di surat At-Taubah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang nanti akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Sehingga zakat memang punya fungsi mensucikan harta. Namun itu hanya berlaku untuk harta yang sifatnya halal. Karena harta haram zakatnya tidak diterima. Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha la yaqbalu salatal abdi bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah enggak terima salat hamba tanpa bersuci, dan Allah tidak terima sedekah dari hasil ghulul, dari hasil korupsi. Sehingga harta haram dizakati enggak diterima. Contoh yang lain. Ada orang berbuat maksiat. Di tengah dia berbuat maksiat, dia ngebayangin, Pak, katanya sholat itu bisa menghapus dosa, bisa jadi kafarah dosa. Sehingga malam harinya dia buka ini HP, penuh dengan aneka tontonan yang gak benar. Tapi dalam keyakinan dia, besok jangan lupa bangun sebelum subuh, lalu lakukan sholat di sepertiga malam terakhir. Allah Maha Pengampun ketika itu. Setelah itu sholat subuh, dosamu habis. Sehingga dalam keyakinan seperti ini membuat dia meremehkan perbuatan maksiat. Dan masih banyak pemahaman yang lain.
Termasuk diantaranya ketika orang mendapatkan harta haram, nanti jangan lupa dipakai untuk haji dan umroh. Insya Allah ketika kau pulang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, nol dari dosa. Nah, saat dia punya keyakinan seperti itu, akhirnya perbuatan maksiat yang dilakukan dianggap remeh. Dan sekarang gen apa? Gen Z. Setelah Z berarti apa itu? Oh, belum tahu. Saya pernah tanya sama orang, setelah Gen Z apa? Gen Eng. Sudah nggak ada lagi huruf setelah Z. Masya Allah. Baik. Mereka berpikiran bahwasanya dosa itu ringan karena mereka anggap Allah Maha Pengampun. Dan itu kan yang sering kemudian dijadikan sebagai motivasi di antara mereka, sehingga tenang saja jadi orang yang berbuat maksiat. Yang penting kau mau sholat, yang penting ini, yang penting ini. Di saat yang sama dia nggak hati-hati dalam perbuatan maksiat. Maka kita perlu perhatikan, Al-Quran telah memberikan kita kisah beberapa orang yang melakukan pelanggaran di kalangan Bani Israel. Demikian pula para pendeta Yahudi dan termasuk saudara-saudaranya Yusuf, yang dengan motivasi yang mereka miliki justru membuat perbuatan maksiat mereka lakukan dianggap sebagai hal yang remeh. Selanjutnya, sesuai dengan tema yang tadi disampaikan, biasa tapi dosa. Panitia menyampaikan kepada saya beberapa dosa yang barangkali perlu kita angkat, dan itu dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Kita tahu dosa itu bertingkat, Pak ya. Dosa itu bertingkat. Secara umum bisa kita bagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua, dosa besar, nilainya besar tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang ketiga, dosa kecil. Tayyib. Masing-masing ada konsekuensinya. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ada nggak sih dosa yang bisa disebut sebagai dosa kecil? Ada yang mengatakan, enggak, semua dosa itu ya dosa besar. Namun pendapat yang benar, ada dosa besar dan dosa kecil. Salah satu di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi, ketika orang kafir memegang kitab catatan amal yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka mereka mengatakan, wa qalu ma hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Semuanya yang besar maupun yang kecil masuk di dalamnya. Dan di situ ada kalimat la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang besar maupun yang kecil ada di dalamnya. Sehingga dari ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa ada yang besar dan ada yang kecil. Baik. Dalam memandang dosa kecil, jangan melihat dosanya. Sebagian ulama memberikan nasihat, la tandur ila sigharil ma'asi, walakin indur ila azamati man ta'si. Jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah keagungan zat yang kau bermaksiat kepadanya. Meskipun itu dosa kecil, tapi kau bermaksiat kepada siapa? Zat yang maha azim, zat yang maha besar, zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun itu disebut sebagai saghair, disebut sebagai dosa kecil, tapi ketika kita memandang perbuatan dosa itu, perhatikanlah, kau sedang bermaksiat kepada siapa. Jangan lihat kecilnya dosa. Dengan cara demikian, apabila orang itu punya ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih waspada walaupun itu berhadapan dengan dosa kecil. Selanjutnya, saya akan sebutkan beberapa praktek dosa yang dianggap biasa, dimulai dari dosa besar. Atau dimulai dari dosa jenis yang pertama, yaitu dosa kekufuran. Bapak Ibu yang kami hormati, yang namanya budaya terkadang bergeser. Dan mungkin kondisi yang ada di daerah dengan kondisi yang ada di kota berbeda. Namun bisa jadi walaupun berbeda bentuk, tapi nilainya sama. Mungkin kalau kita bicara di daerah di mana klenik masih dominan, aneka perdukunan masih kuat pengaruhnya, dosa yang sampai pada taraf menyebabkan orang keluar dari Islam mungkin yang paling banyak kesyirikan. Tapi barangkali itu di daerah perkotaan berbeda.
Namun ada dosa yang semisal dengan itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam walaupun bentuknya bukan kesyirikan. Contohnya apa Pak yang sekarang paling sering terjadi? Contohnya pelecehan agama. Subhanallah, kita melihat dengan adanya tren di mana orang suka membuat lelucon, lawak, kemudian aneka apalagi misalnya komedi-komedi yang lainnya. Seolah-olah itu mengajak orang untuk bisa tampil di permukaan. Kalau kau pengen cepat terkenal, belajar lucu. Sehingga sekarang lucu jadi prestasi ya. Semakin bisa melucu, semakin berprestasi. Bahkan dianggap yang paling pintar melucu dia orang cerdas. Saya nggak tahu, terjadi pergeseran definisi orang cerdas. Sehingga orang yang dianggap lucu dianggap cerdas. Baik. Kalau Al-Quran mengajarkan, kita itu diminta untuk banyak ketawa atau banyak menangis, Pak? Ya, banyak menangis. Gimana firman Allah Ta'ala? فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Sedikitlah untuk tertawa dan banyaklah untuk menangis. Baik. Kalau kita tidak bisa yang kedua, banyak menangis, saya yakin dalam hidup kita jarang menangis. Apalagi hidup Anda bahagia, penuh dengan fasilitas, Anda nggak punya banyak masalah, sehingga mungkin dalam waktu sebulan nggak pernah nangis. Coba diingat, panitia bukan? Oh panitia ya, yang bukan panitia, Mas. Nangis terakhir kapan, Mas? Udah lupa, Masya Allah. Atau pas dulu umur 3 tahun. Sehingga dalam kehidupan kita antara nangis dan ketawa banyak mana Pak? Banyak ketawa. Mungkin dalam waktu 1 tahun kita nggak pernah nangis. Dalam waktu sekian tahun kita nggak pernah nangis. Padahal Quran perintahkan perbanyaklah nangis dan buat sedikit ketawa. Maka begini Pak, kalaupun nangis kita nggak bisa, minimal jangan memperbanyak ketawa. Jangan dibalik, ketawa diperbanyak, nangisnya dihilangkan. Bahagia silahkan, ngajak orang bahagia silahkan. Dan nangis itu apakah kemudian definisinya selalu sedih? Belum tentu. Ada nggak orang yang nangis bahagia Pak? Banyak. Orang yang bertobat kepada Allah sambil nangis dan dia merasa dekat dengan Allah, bisa jadi dia bahagia. Dengan suasana taubat dan kedekatan dia kepada Allah, dia bisa merasakan indahnya bermunajat dengan Allah dan dia menangis. Mungkin dia bahagia. Karena tidak selamanya orang nangis itu sedih. Nah, sehingga dalam hal ini jamaah, ketika seorang hamba diperintahkan untuk banyak nangis dan mempersedikit ketawa, seharusnya kita buat suasana kayak gitu. Kalaupun tidak bisa banyak nangis, minimal jangan terlalu banyak ketawa. Membuat lelucon pada prinsipnya boleh. Namun kalau materi agama dipakai lelucon, bahaya. Kenapa bahaya? Di surat At-Taubah Allah menegaskan, ini bisa sampai pada tingkatan kekufuran. Pernah satu ketika ada orang yang munafik yang membuat lelucon tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika mereka melakukan perjalanan dari Madinah menuju Tabuk, perjalanan dalam suasana panas, jaraknya jauh, sementara perbekalan sedikit, sehingga mereka menghibur diri menurut alasan mereka sambil membuat kelakar lelucon, tapi objeknya Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kau tanya kepada mereka, jawaban mereka adalah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bermain, kami hanya membuat lelucon, kami hanya bercanda, enggak serius. Qul, katakan oleh Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian akan membuat lelucon berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ayat-ayatnya, berkaitan dengan Rasulnya? La ta'tadiru. Jangan cari-cari alasan. Kalimat lanjutannya apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur padahal sebelumnya kalian beriman. Dan seperti ini pelanggarannya banyak sekali.
Sampai kemudian terjadi di banyak posisi ya. Kadang kalau saya mendengar itu Masya Allah, nggak betah untuk mendengarnya. Sehingga praktek seperti ini tolong dihindari semaksimal mungkin. Anda kalau tidak bisa membuat lelucon, jangan nyinggung agama. Kalau nggak bisa membuat lelucon dalam urusan dunia, dalam urusan berteman, jangan sampai membuat lelucon yang menyinggung agama. Karena ketika agama dijadikan sebagai objek lelucon, bahaya besar. Sampai pada tingkatan perbuatan kekufuran. Nonton boleh nggak Pak? Terus ikut ketawa, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Al-Quran telah memberikan peringatan tentang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Kalau kau melihat ada orang-orang yang mereka sedang membuat lelucon terhadap ayat-ayat kami, fa'rid anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, dan bisa jadi kau dibuat lupa oleh setan. Misalnya begini, lagi kumpul sama teman ya. Nah, lagi kumpul sama teman, mungkin Anda sudah menandai si A ini kadang dia kalau membuat lelucon kebablasan. Nah, saat dia membuat lelucon kebablasan, dia melecehkan agama. Suatu ketika Anda sudah ingatkan, besok lagi kamu jangan kayak gini ya. Nah, kalau dia kemudian atau Anda kemudian duduk bersama si A, kemudian dia ngulangi lagi, Allah kasih peringatan. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Mungkin bisa jadi setan membuat kamu lupa sehingga balik duduk sama si A. Kemudian keluarlah lelucon yang sama, nyinggung masalah agama. Lalu Allah ingatkan, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Besok lagi setelah turun peringatan ini, jangan kau duduk sama orang zalim ini. Allah sebut yang buat lelucon dengan masalah agama sebagai orang zalim. Dan Allah perintahkan jangan duduk lagi bersama orang ini, karena penyakitnya berulang. Dan orang yang duduk bersama orang yang berbuat maksiat sementara tidak ada pengingkaran, bahkan dia ikut ketawa, maka dia turut mendapatkan dosa. Allah juga ingatkan di surat An-Nisa, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh telah turun kepada kalian peringatan dalam Alkitab. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan dipakai lelucon, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Innakum idzam mithluhum, karena kalau kau duduk bersama mereka berarti kalian sama seperti mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, li'anna man radiya bil kufri kafa'ilihi, karena orang yang ridho terhadap praktek kekufuran sama sebagaimana pelakunya. Enggak boleh nonton, enggak boleh ikut ketawa, jangan didukung sepeser pun, bahkan kalau bisa mengingkari. Sehingga mungkin ya, kita nggak sengaja nonton. Sebenarnya kita nggak punya minat untuk itu, tapi kita nggak sengaja nonton. Atau hanya sebatas ada bukti, ini bukti dia telah membuat lelucon dalam masalah agama. Harus ada pengingkaran. Karena kalau di situ sampai ada unsur ridho, maka yang terjadi apa? Allah katakan, innakum idzam mithluhum. Berarti kalian sama seperti mereka. Ini bukan masalah remeh, Pak. Ini masalah serius. Sehingga praktek seperti ini, kalau bisa kita bareng-bareng untuk memerangi. Jangan sampai ada yang namanya praktek lelucon dalam masalah agama. Dan Anda kalau punya komunitas yang mungkin ada 1-2 orang yang punya kegiatan seperti itu, kasih peringatan. Perbuatan kamu dosa kekufuran. Oh, tapi kan saya cuma bercanda, justru itu, kalau bercanda jangan pakai agama. Kamu jangan sok suci. Enggak, saya tidak suci. Saya sekarang sedang hadas belum wudu misalnya. Cuman sampaikan, praktek kamu ini kalau nyinggung lelucon dalam masalah agama, enggak boleh, dosa besar. Sehingga dalam masalah ini jangan sampai ada bentuk lelucon dengan menyinggung masalah agama. Baik, selanjutnya
Dosa besar berikutnya yang sering diremehkan oleh mereka yang mungkin baru saja hijrah dan kurang begitu membangun kewaspadaan adalah dosa berkaitan dengan masalah interaksi lawan jenis. Dan suasana seperti ini berbeda-beda intensitasnya. Anda yang berada di daerah kota, yang namanya aurat tercecer di mana-mana. Sehingga potensi untuk berbuat maksiat sangat besar dalam urusan seperti ini. Kita perlu untuk kemudian mengingat bahwasanya Nabi SAW menyebut zina itu potensinya ada di sekujur badan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha kataba zina ala ibni Adam adrakahu la muhalata. Allah menetapkan bahasanya setiap Bani Adam punya jatah dosa zina. Pasti dia lakukan dan tidak mungkin dia menghindarinya. Pasti dia akan melakukannya dan tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Kemudian Nabi SAW berikan rincian. Fazinal ain an-nadhar, wazinal udun as-sam', wazinal yadain al-batsh, wazinal qalbi at-tamanni. Zina mata melihat, zina telinga mendengar, zina tangan menyentuh, zina hati berangan-angan, bahkan bisa jadi termasuk adalah zina indera penciuman. Begitu Anda berangkat kantor terus disalib sama ibu-ibu, ya, aromanya apa Pak? Stroberi. Sehingga Anda mencium aroma harum dan seterusnya. Syahwat naik. Dan bisa jadi itu bagian dari praktek zina, walaupun dia zina yang tersentuh pada indera penciuman. Dalam posisi ini Nabi SAW mengatakan, wa yusaddiquhu aw yukadzibul farj. Dan yang membenarkan serta mendustakan adalah kemaluan. Kalau sampai terjadi zina dengan kemaluan, maka berarti itu zina yang hakiki, yang nilainya dosa yang sangat besar. Sehingga batasi yang namanya pergaulan. Alhamdulillah, teman-teman yang mereka sudah hijrah dan paham akan konsekuensi ketika hijrah, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara interaksi yang benar. Tapi bagi mereka yang masih pemula, terutama mohon maaf ya, para akhwat, para ibu-ibu ya, yang mungkin belum terbiasa dengan hijab yang syar'i dan belum terbiasa untuk mengambil posisi yang lebih tepat agar tidak dekat dengan lawan jenis, Anda mungkin butuh latihan lebih banyak. Dan yang namanya godaan zina itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sabil. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan fahisyah dan sa'a sabila, jalan yang buruk. Kenapa disebut sabil? Karena orang kalau masuk disebut jalan, karena orang kalau masuk susah keluar. Ibarat orang yang sudah berada di sebuah trek jalan, dia akan susah untuk balik arah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini sekarang jam 8.56. Kita sampai jam berapa? Jam 9. Masya Allah. Antum kenapa gak ngingetin? 9 pagi. La haula wala quwata illa billah. Nanti sahur jama'i berarti. Baik, mungkin itu sebagai pengantar dan barangkali ada beberapa model dosa yang lain yang nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi setelah ini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah, syukur Ustaz atas ilmunya hari ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Sebelum kita ke pertanyaan brother and sisters Ustaz ya. Ada yang lagi viral nih Ustaz. Yang mungkin di sini kita juga tahu bahwa suatu dosa yang mungkin kita nggak menganggapnya dosa. Dengan misalkan nonton di bioskop tapi filmnya film religi Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Ada yang bilang bahwa itu kan filmnya religi gitu ya, yang mana banyak manfaatnya buat kita. Nah itu gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau Anda pengen film religi ya, tonton siaran langsung Mekah dan Madinah. Masya Allah. Iya benar ya. Yang dilihat orang tawaf ya, sholat 5 waktu berjamaah. Gak mungkin Anda lihat aurat.
Benar, Masya Allah. Karena yang ditayangkan orang ibadah. Insya Allah itu religi banget. Masya Allah. Nah berarti jangan datang ke situ ya. Jangan ditonton. Benar, Kalau jujur film religi ya harusnya kayak gitu. Masya Allah. Namun kalau film religi dengan seperti yang dimaksud oleh pertanyaan teman-teman ya, barangkali di situ ada adegan. Dan yang namanya adegan, kalau film religi tanpa bumbu cinta misalnya, kira-kira menarik gak? Kurang Ustaz ya. Kurang ya. Belum pernah ada Kurang sih. gurih kayaknya. Karena kan sekarang begini, kalau nggak kekerasan ya, horor, cinta. Cuman itu saja. Film kan penekannya 3 ini. Jarang kok kemudian film menampilkan apa misalnya ibadah, itu jarang. Sehingga rata-rata yang ditekankan yang disentuh perasaannya ya di 3 ini. Begitu. Masya Allah. Dan ketika itu sudah berbicara tentang cinta dan turunannya, lalu ada adegan. Kira-kira yang beradegan itu sudah mahram atau pasangan suami istri atau mahram atau bukan? Biasanya sih enggak. Biasanya enggak ya? Enggak, iya. Hah? Kakak adik juga bukan kayaknya Ustaz. Bukan kakak adik. Bukan kakak adik juga Ustaz. Berarti tidak kenalan ya? Enggak kenal Ustaz. Enggak kenal. Biasanya kan bukan mahram ya. Bukan. Tapi ketika posisi mereka bukan mahram, kemudian sentuhan dan aneka adegan-adegan yang lain, dan kita nonton, berarti kita sedang nonton orang yang melakukan adegan maksiat. Kalau kita ketemu orang yang sedang berbuat maksiat, maka seharusnya kita lakukan apa? Jauh. Nabi SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau kau lihat kemungkaran, maka ubah dengan tangan. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau enggak bisa dengan hati. Dan kata Nabi SAW, dengan hati itu derajat iman yang paling rendah. Oleh karena itu, ketika orang mengubah kemungkaran dengan hati, bentuknya adalah dia membencinya, enggak suka. Dan karena dia enggak suka, maka dia menghindar. Bagaimana mungkin ada orang yang mau nonton sementara dia enggak suka? Saya mau nonton film yang saya enggak suka. Beli tiket untuk menolak dengan hati gitu, Ustaz. Dia beli tiket Untuk dengan semangat hati. untuk menolak. Mungkin. Susah ya. Orang yang namanya nonton film, latar belakangnya apa? Penasaran. Atau saya sudah nonton trailernya, kayaknya bagus. Sehingga ada keinginan untuk nonton dari awal sampai akhir, sampai selesai. Ada ketertarikan. Gak kebayang ada orang pengen nonton film, yang film itu dia gak suka. Pasti gak bakalan nonton dia. Nah kalau kemudian yang terjadi, melihat maksiat, bukan mengingkari dengan hati, tapi menikmati. Berarti 3 ini sudah gak ada semuanya. Orang yang melihat maksiat, dia tidak mengingkari dengan tangan, dengan lisan, dan juga tidak mengingkari dengan hati. Buktinya dia menikmati. Berarti 3 ini sudah tidak ada semua. Padahal yang ketiga itu disebut sebagai tingkatan iman yang paling rendah. Berarti tingkatan iman dia yang paling rendah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dicatat di sini ya. Tingkatan iman dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada. Berarti Pak, apakah dia sudah nggak punya iman? Punya. Dia punya iman di cabang yang lain. Dia punya iman la ilaha illallah, dia punya iman salat, dia punya iman ibadah puasa, dia punya iman ibadah yang lain. Tapi iman untuk amar ma'ruf nahi mungkar di posisi ini mungkin dia nggak ada. Karena dia menikmati orang yang sedang berbuat maksiat. Makanya kalau ada orang yang berbuat maksiat seharusnya dia menghindar. Wallahu a'lam. Oke, baik. Berarti kita sekarang langsung tanya jawab ke brothers. Iya. Ada yang mau bertanya? Ada dulu. Ya dulu tadi. Depan sini. Oke. Nomor pertama dia langsung ngangkat. Insyaallah silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Rabanian udah mendatangkan Ustadz Aminur Bait ke sini. Sebelumnya di Meruya ya Ustadz. Oke, izin bertanya Ustadz, saya backgroundnya adalah pekerja di industri media kreatif. Itu media audio visual. Nah biasa membuat program-program, itu salah satunya adalah programnya podcast. Nah saya melihat fenomena salah satu podcast yang dulu biasa mengundang dai-dai atau ikhwan salaf,
Tapi sekarang terkesan bermudah-mudah dengan menghadirkan bintang tamu yang notabene membuat candaan tentang agama Islam. Nah, bahkan pernah menghadirkan seorang sufi. Jujur podcast tersebut itu menjadi role model saya membuat isi konten podcast di pekerjaan saya. Nah, pertanyaannya, apakah artinya ini kita boleh bermudah-mudah seperti podcast tersebut dengan yang tadi saya sebutkan membercandai agama Islam dan seorang sufi? Apakah ini benar nggak boleh, Ustadz? Itu aja, syukron. Apa? Masya Allah. Silakan Ustaz dijawab Ustaz. Perihal podcast nih Ustaz. Itu juga lagi viral nih Ustaz. Iya. Sekarang memang yang namanya podcast itu bisa jadi sumber apa ya, orang bercanda dalam masalah agama dan aneka turunannya. Makanya perlu untuk kemudian disaring. Kalau emang mau membuat seperti itu, pastikan narasumber yang diundang adalah orang yang benar. Kita sebenarnya kalau mau berdialog dengan orang yang bermasalah, misalnya orang ini pernah punya catatan bermasalah, misalnya dia suka membuat candaan dalam masalah agama, tapi kita dialog dengan orang ini tujuannya untuk mengingatkan dia, mengarahkan dia, sehingga Anda mungkin perlu mendatangkan narasumber pembanding. Anda perlu mendatangkan narasumber yang dia bisa mengimbangi celoteh orang ini ketika di podcast, alasan orang ini ketika di podcast, atau bahkan mungkin narasumber yang bisa berdebat dengan dia. Sehingga tujuannya adalah dalam rangka apa? Mengingatkan, mendakwahinya. Dulu ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang dia suka menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan logikanya. Kalau nggak salah namanya Sobik. Nah, Sobik ini tinggalnya di Syam. Akhirnya dia dipanggil oleh Amirul Mukminin untuk datang ke Madinah. Jadi terkenal di Syam, Sobik ini suka membicarakan Al-Quran, memberikan tafsir Al-Quran, tapi pakai logikanya. Sehingga Sobik dianggap sebagai orang yang memberikan tafsir gaya baru. Begitu sampai di Madinah, disuruh menghadap Umar. Begitu datang ke tempatnya Umar, langsung dicambuk ini Sobik. Lalu Sobik beralasan, sehingga dia sempat berdebat dengan Amirul Mukminin, tapi dibantah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kalau kita bicara Al-Quran, tidak boleh dengan sebatas menggunakan logika. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi, barang siapa yang berbicara tentang kitabullah dengan menggunakan ra'yunya, dengan menggunakan logikanya, maka dia akan binasa. Sehingga kalau sebatas mengundang orang bermasalah untuk kemudian dia diingatkan dan dia disudutkan, itu boleh. Atau bahkan kita punya dalil yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Ada seorang dukun yang sangat terkenal, manjur, ya, namanya Ibnu Sayyad, dan dia sudah hidup di zaman Nabi SAW. Bahkan sampai diisyaratkan bahwa Ibnu Sayyad ini calon Dajjal. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pengen bunuh Ibnu Sayyad. Kemudian kata Nabi SAW, kalau betul dia calon Dajjal, kau nggak bakalan mungkin bisa membunuhnya. Karena Dajjal itu pasti akan muncul di akhir zaman. Tapi kalau dia bukan calon Dajjal, dengan alasan apa kau membunuhnya? Ya. Kemudian Nabi SAW datang ke daerahnya Ibnu Sayyad dan ketemu Ibnu Sayyad untuk membuktikan bahwasanya Ibnu Sayyad ini manusia biasa. Dan dia nggak mampu untuk melampaui batas kemampuannya. Akhirnya setelah Nabi SAW menghadap Ibnu Sayyad dites. Inni khabba'tu laka syai'a. Aku menyembunyikan satu kata dalam hatiku. Tolong tebak. Tebak kata itu. Kemudian Ibnu Sayyad, karena dia punya ritual dalam menebak hal yang gaib, dia kemudian berusaha untuk menebak. Kemudian dia mengatakan tuh. Cuman kalimat tuh, kata tuh yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad. Dan Nabi SAW menyimpan kata dukhon. Dukhon artinya apa? Asap. Kata yang tersimpan dalam hati beliau itu kata dukhon. Ibnu Sayyad bisa menembus tuh, tapi dia tidak bisa melengkapi. Nah, tuh itu ada banyak lanjutannya, bisa tuhon, bisa tuh yang lain gitu.
Sehingga dia hanya sampai pada kata tuh, nggak bisa melanjutkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ikhsa fa innaka lan ta'dua qadra. Tercelah kamu, pergi dari sini, kau tidak akan mampu melampaui dari batas kemampuanmu. Kau tidak akan bisa melampaui dari batas kemampuanmu. Sehingga manusia tidak akan mungkin bisa mengetahui hal yang gaib. Dan Nabi SAW melakukan ini untuk membuktikan bahwasanya orang ini orang biasa, manusia sebagaimana yang lain, dan dia bukan orang sakti sebagaimana anggapan umumnya masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau mau mengundang dalam acara yang Anda punya, atau dalam kegiatan yang dimiliki oleh teman-teman yang lain, mau podcast maupun yang lain, dan yang diundang ini orang bermasalah, kalau bisa Anda hadirkan narasumber yang lain sebagai penyeimbangnya untuk menasihati orang ini. Wallahu a'lam. Melanjutkan sedikit Ustaz, mungkin pertanyaannya, apabila yang kita undang itu tadi Ustaz bilang bermasalah kita dalam agama misalkan, atau enggak dalam akidahnya, tapi dia punya ilmu dunia yang bisa diambil manfaatnya Ustaz, misalkan jago dalam berbisnis, atau enggak bisa juga jago juga dalam bermuamalah, merupakan suatu yang sukses lah dalam dunia, itu apakah tetap boleh Ustaz? Tapi memang secara akidahnya tuh kurang baik gitu Ustaz, misalkan enggak beragama, atau enggak juga pernah menjelekkan agama Islam misalkan Ustaz, itu gimana Ustaz? Apakah tetap boleh Ustaz? Bedakan dua ini ya, antara orang yang pernah menyudutkan Islam, itu kan berarti menyakiti kaum muslimin, dengan non muslim yang dia tidak punya masalah dengan itu, tidak punya kejadian tentang menyudutkan Islam. Kalau berinteraksi dengan non muslim, misalnya Anda mengundang narasumber dalam urusan keuangan, dalam urusan bisnis, dalam urusan dunia, dan yang diundang non muslim, hukumnya sah-sah saja. Dan dulu para sahabat mereka menjadikan para tawanan orang-orang musyrikin untuk ngajari baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin, sehingga belajar urusan dunia dengan berguru kepada non muslim boleh. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang punya masalah dengan agama kita, bisa bentuknya dengan dia adalah orang yang melecehkan agama kita, atau dia adalah orang yang suka mencaci maki kaum muslimin, menyakiti perasaan kaum muslimin dan seterusnya. Sehingga dalam posisi ini dia betul-betul menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Maka seharusnya dia tidak kita kasih panggung, tidak kita kasih ruang, walaupun berbicara untuk bidang ilmu yang lain. Karena yang namanya ruang dia bicara itu akan mengangkat posisinya, mengangkat derajatnya, sehingga nggak boleh kita kasih tempat seperti itu. Seharusnya dia kita benci, kita musuhi, sebagaimana dia memusuhi kita, maka kita kasih balasan memusuhi dia. Masya Allah, semoga jelas ya jawabannya, Masya Allah, detail sekali. Semoga podcastnya bermanfaat insya Allah ke depannya. Mungkin karena waktu yang terbatas, kita undang satu pertanyaan lagi sisters, dan insya Allah ntar kita akan ada tanya jawab di bawah ya Ustaz ya, waktunya Ustaz ya. Insya Allah kita ada, alhamdulillah Ustaz melakukan waktu tanya jawab di bawah, nanti silakan dimanfaatkan. Sekarang pertanyaan terakhir dari sisters, silakan sisters. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait tentang kesedihan yang berlarut-larut dibandingkan ketawa yang sering atau bahkan terbahak-bahak. Mungkinkah saya merasa kayak diri saya tuh udah lama nggak nangis, tiba-tiba Allah kayak memberi saya tangisan itu terus menerus. Apakah itu sebuah tanda untuk kita sebagai umat untuk mengingat Allah bahwa yuk berindu-rindulah, berkangen-kangenlah sama Allah gitu, biar kita tetap ingat Allah tapi lewat ujian menangis itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Mungkin kita perlu melihat sebabnya ya, apa yang menyebabkan Anda nangis. Karena tidak semua tangisan itu bisa bernilai tangisan ibadah. Ketika orang itu nangis, tapi yang dia tangisi adalah misalnya bencana dunia, atau karena dia kehilangan salah satu peluang dunia dan seterusnya, itu tangisan yang sifatnya duniawi. Dan itu tergantung dari bagaimana cara dia menangisinya. Orang yang ditinggal mati oleh keluarganya,
entah suaminya atau bapaknya atau kakaknya atau siapapun di antara anggota keluarganya atau ibunya atau yang lainnya. Lalu dia menangis sampai meraung-raung. Berarti dalam posisi ini dia nggak ridho dengan musibah itu. Dan itulah yang disebut dengan an-niyahah, meratapi mayat. Kenapa meratapi mayat itu dosa besar? Karena meratapi mayat itu indikasi bahwasanya yang bersangkutan tidak ridho dengan takdir Allah yang menimpanya. Maka dalam posisi ini ketika ada orang yang dia kehilangan siapapun yang dia cintai, baik suaminya, istrinya, anaknya atau siapapun, tapi dia nggak terima, nangisnya sambil gulung-gulung, ada yang sambil jambak-jambak rambut. Orang kayak gini dia berarti tidak ridho terhadap takdir Allah dan dia melakukan dosa besar. Yang kedua, sebatas tangisan karena pelampiasan kesedihan. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Pada waktu Nabi SAW menggendong Ibrahim yang baru saja meninggal dunia. Ibrahim meninggal di usia 1 tahunan. Di usia 1 tahun ya, dan itu lucu-lucunya bayi. Dalam posisi ketika beliau menggendong Ibrahim, keluarlah air mata. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tabki?" "Ya Rasulullah, Anda nangis?" Kemudian apa jawab Nabi SAW? "Innaha rahmah." Ini adalah tangisan kasih sayang. Sehingga orang yang dia punya kasih sayang, ketika dia kehilangan orang yang dia cintai. Dan Ibrahim ini Masya Allah sangat dicintai oleh Nabi SAW. Karena beliau tidak punya anak laki-laki. Tinggal Ibrahim ini anak laki-laki. Anak laki-laki sebelumnya dari Khadijah sudah meninggal. Ibrahim ini anak laki-laki yang beliau dapatkan dari siapa? Maria. Bukan Maryam ya, Maria Al-Qibtiyah. Yang kemudian beliau berharap agar anak ini bisa dewasa. Meninggal di usia 1 tahun dan Nabi SAW menangis. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tabki?" Apakah Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inna la nu'adzabu bihadza wa inna ma nu'adzabu bihadza." Kita tidak dihukum disebabkan karena ini, yaitu tangisan, tapi kita dihukum disebabkan karena ini, yaitu lisan. Sehingga kalau orang dia nggak terima, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan nggak ridho, maka dia akan dihukum oleh Allah karena dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada tangisan yang ketiga, yaitu tangisan karena taubat kepada Allah, karena teringat dosanya, atau karena dia merasa punya kedekatan dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Insya Allah inilah tangisan yang bisa memadamkan api neraka. Itulah tangisan-tangisan yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di pipi beliau itu seperti ada garis, sehingga garis itu jadi tanda wajah beliau. Seperti ada garis. Kalau cuma nangis sekali Pak, gak bekas. Saking seringnya sampai bekas. Kira-kira berapa kali Pak beliau nangis? Wallahu a'lam. Saking seringnya beliau menangis sampai ada garis di pipi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan nangis di malam hari itu hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal sebagai manusia yang baka, gampang nangis. Ketika membaca Al-Quran, kemudian menyinggung tentang ayat-ayat yang berisi surga dan neraka, nangis. Utsman bin Affan ketika beliau ziarah ke kuburan, beliau nangis. Dan beberapa sahabat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang rajin menangis. Dan itulah tangisan-tangisan yang bernilai pahala, karena mereka menangis ingat dengan suasana di yaumil akhir, karena ketakutan mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka menangis. Yang mungkin seperti ini jarang kita alami. Dan coba kita berlatih untuk itu, bukan dalam rangka nyari perhatian di kesendirian, saat tidak ada satupun orang yang lihat kita beribadah. Coba kita buat suasana kita bisa menangis